Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Bengkel Excel. Hari ini kita akan bahas fungsi dari AND, OR, dan IF. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke Sobat Excel, di sini kita sudah siapkan contoh. Nah, di sini kita akan kembali membahas fungsi dari AND dan OR karena di beberapa komentar ada yang masih bingung, dan di sini saya akan menjelaskan secara terperinci bagaimana cara menggunakan fungsi AND dan OR, dan nantinya akan kita gabung menggunakan fungsi dari IF. Oke Sobat Excel, di sini yang pertama kita akan membahas fungsi, yaitu adalah fungsi dari AND. Untuk bahasa yang sederhana dari fungsi AND ini bisa diartikan dan, atau nanti kalau dilogikakan di sini, kalau nanti nilai yang kita tes itu menghasilkan benar dan benar, maka dia akan menghasilkan true atau sesuai dengan yang kita inginkan nanti kalau kita gabungkan dengan fungsi if. Nah, di sini kan ada kriteria, yaitu jika nilai UAS dan nilai UAN itu di atas 75, maka dia akan dinyatakan lulus. Nah, untuk yang kasus yang pertama di sini adalah nilainya 80 dan 91. Nah, di sini kita akan coba tes menggunakan rumus AND. Oke, jadi untuk memasukkan argumen AND itu tetap seperti biasa. Di sini kita langsung gunakan sama dengan, dan kita ketikkan AND, kita tab seperti ini. Nah, untuk logika yang pertama di sini adalah logika yang akan kita tes berdasarkan kategori atau kriteria kita Sobat Excel. Jadi yang pertama di sini kita tes dulu, yaitu adalah nilai dari UAS. Jadi di sini saya akan klik di bagian sel dari B3. Terus di sini kita masukkan argumennya Sobat Excel. Nah, di sini kan di atas 75, berarti kita harus memasukkan yaitu argumen atau tanda lebih besar dari 75. Jadi di sini saya akan masukkan angka lebih besar 75. Nah, di sini untuk argumen yang pertama atau logika yang pertama ini sudah selesai Sobat Excel. Nah, di sini kan ada dua nilai, berarti di sini kita akan menambahkan argumen atau logika AND lagi. Jadi di sini kita tinggal langsung tambahkan titik koma Sobat Excel. Nah, setelah kita tambahkan titik koma, di sini kita tinggal masukkan argumen atau caranya sama seperti kita ambil dari nilai UAS tadi. Jadi logika yang kedua di sini adalah nilai dari C3. Jadi di sini saya akan klik di bagian C3, kita masukkan tanda lebih besar yaitu 75. Nah, kalau sudah seperti ini, Sobat Excel bisa tutup kurung, dan di sini Sobat Excel bisa enter. Nah, di sini kita akan mendapatkan hasil true. Nah, kenapa di sini hasilnya true? Itu karena nilainya itu di atas 75 semua Sobat Excel. Jadi dia dinyatakan benar dan memenuhi logika yang kita masukkan tadi. Nah, kalau di sini kita coba autofill rumusnya, di sini kita akan mendapatkan hasilnya. Nah, di sini ada yang false atau nilainya tidak sesuai dengan argumen atau logika yang kita masukkan. Jadi di sini kan standarnya tadi adalah 75. Di sini kan tadi kita ada nilai 72, berarti dia dinyatakan gagal. Nah, untuk fungsi AND sendiri itu akan menghasilkan benar jika semua yang kita tes itu adalah memenuhi logika yang kita masukkan. Jadi di sini 76 itu lebih besar dari 75, berarti dia sesuai dengan yang kita masukkan. Nah, untuk 72 di sini tidak sesuai, artinya untuk hasilnya di sini akan menghasilkan false atau gagal. Nah, kasusnya itu ada di nilai paling bawah, di sini adalah 75 dan 75. Berarti keduanya tidak memenuhi kriteria dan dinyatakan false atau gagal. Nah, kenapa di sini 75 itu gagal? Karena kita logikanya tadi adalah lebih besar dari 75. Berarti nilai 75 itu dianggap lebih kecil dari 75. Berarti nanti kalau nilainya ada 75,1 itu bisa dinyatakan lulus asalkan nanti nilainya itu lebih besar dari 75. Sedangkan kalau nilainya pas-pasan seperti ini, kalau kita tidak memasukkan tanda sama dengan, itu akan berarti nilainya di bawah 75. Nah, untuk selanjutnya di sini Sobat Excel bisa langsung menuju ke bagian status. Nah, untuk bagian status di sini kita akan menambahkan fungsi dari if. Jadi di sini kita gabungkan fungsi dari AND beserta dengan if. Nah, argumennya itu dimulai dari if ya Sobat Excel, karena di sini kita menggunakan logika if dulu untuk mencari keterangan lulus. Jadi di sini nanti kita gunakan if terlebih dahulu baru kita AND. Nah, contohnya seperti ini. Langsung saja kita ketikkan di sini sama dengan, kita ketikkan if, kita tab. Nah, sebelum kita masuk ke logika yang dites, di sini kita akan mengubah logika yang dites dicampur dengan fungsi AND. Jadi kita tambahi. Jadi di sini setelah buka kurung itu masukkan AND. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal masukkan argumen kayak tadi Sobat Excel. Kita masukkan logika kayak tadi. Jadi di sini kita klik saja di bagian nilai UAS.
itu masukkan logikanya lebih besar dari 75. Terus titik koma, di sini kita masukkan logika yang kedua, di sini adalah nilai U1. Kita masukkan simbol dari lebih besar dari 75. Nah, di sini baru kita tutup kurung untuk mengakhiri rumus dari N. Nah, untuk kembali ke rumus if, kita masukkan atau kita tambahkan yaitu titik koma seperti ini Sobat Excel. Nah, setelah kita beri titik koma, di sini kita akan diarahkan value jika benar. Nah, nanti kalau jika argumen N ini menghasilkan sesuai dengan logika yang kita inginkan, karena logika di sini tadi adalah nilainya harus di atas 75 untuk kedua dari ujian, berarti di sini nanti akan mendapatkan status lulus. Jadi di sini untuk keterangan atau status jangan lupa dikasih tanda petik 2 untuk memasukkan argumen berupa tag. Jadi di sini kita masukkan tanda petik 2 di atas, ketikkan lulus, tanda petik 2 di atas untuk menutup, titik koma, dan tanda petik 2 di atas kita masukkan argumen jika salah. Nah, argumen salahnya di sini adalah gagal, terus bisa kita tutup dengan tanda petik 2 di atas, baru bisa kita tutup kurung untuk mengakhiri rumus if dan bisa kita enter. Maka di sini akan menghasilkan status atau teks berupa lulus. Jadi kalau kita lihat di N-nya itu adalah true, berarti untuk statusnya karena kita menambahkan argumen if sesuai dengan pernyataan yang kita inginkan, berarti di sini akan dinyatakan lulus. Nah, di sini Sobat Excel bisa autofill dan hasilnya akan sesuai seperti ini. Jadi untuk false berubah menjadi status gagal dan untuk true itu menghasilkan status lulus. Oke, selanjutnya di sini kita akan pindah ke bagian yaitu fungsi atau rumus OR. Nah, untuk rumus OR di sini saya sering mengatakan kalau rumus OR ini adalah fungsi dari atau. Jadi kalau nanti salah satu dari pernyataan yang kita masukkan itu menghasilkan benar, maka itu sudah bisa memenuhi untuk lulus. Jadi contohnya di sini adalah jika lulus itu jika nilai UAS atau U1 adalah tuntas. Berarti di sini adalah karakternya atau logikanya berupa tag. Jadi nanti kalau ketemu tuntas dan gagal itu harusnya dia tetap lulus. Nah, di sini Sobat Excel bisa menggunakan yang namanya fungsi atau rumus OR. Jadi caranya sama kayak fungsi N tadi. Nah, di sini kita langsung saja kita ketikkan sama dengan. Selanjutnya kita ketikkan OR atau OR terus kita tab. Nah, logika yang pertama di sini tetap kayak tadi, kita klik di bagian dari kriteria atau logikanya. Di sini adalah tuntas, itu kita klik saja. Nah, di sini karena kita diminta adalah hasilnya persis atau tuntas, berarti di sini kita gunakan yang namanya simbol sama dengan seperti ini Sobat Excel. Baru kita masukkan yaitu tanda petik 2 di atas karena di sini argumennya berupa tag. Kita ketikkan tuntas seperti ini Sobat Excel, terus tutup lagi tanda petik 2 di atas, titik koma. Nah, di sini kita masuk ke logika yang kedua. Nah, logika yang kedua sama, kita klikkan di bagian nilai dari U1-nya. Kita klik dan kita masukkan simbol sama dengan. Di sini kita bisa langsung masukkan tanda petik 2 di atas, terus harus menghasilkan tuntas seperti ini ya. Tanda petik 2 di atas, baru bisa kita tutup kurung dan kita enter. Maka di sini akan menghasilkan true karena semuanya memenuhi kriteria yaitu tuntas. Coba di sini kita langsung tarik atau autofill rumusnya. Nah, di sini beberapa menghasilkan false karena di bagian yang kita tes atau nilai itu gagal semua. Jadi dia akan menghasilkan false atau kegagalan. Nah, untuk bagian yang lain itu menghasilkan tuntas karena salah satunya sudah memenuhi kriteria. Jadi itu untuk fungsi OR ya Sobat Excel. Jadi kalau sudah salah satunya memenuhi kriteria, itu sudah bisa dinyatakan true atau lolos. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke bagian contoh untuk statusnya, kita gabungkan dengan fungsi if. Oke, langsung saja kita ubah statusnya. Di sini kita bisa langsung masukkan sama dengan, kita ketikkan if, kita tab. Nah, setelah tanda buka kurung seperti ini, kita tambahkan fungsi OR kayak N tadi ya Sobat Excel. Jadi di sini saya ketikkan OR, itu bisa kita tab. Nah, untuk logikanya kayak tadi, itu kita klik saja di bagian nilai UAS yang pertama, terus sama dengan tanda petik 2 di atas, kita ketikkan tuntas, terus titik koma untuk menambahkan argumen lagi. Oke, di sini kita lanjutkan. Setelah kita klik, kita tambahkan simbol sama dengan. Terus tanda petik 2 di atas kita masukkan teks tuntas, terus kita tutup dengan tanda petik 2 di atas. Baru di sini kita tutup kurung. Nah, kita untuk pindah ke fungsi if,
itu kita tambahkan titik koma, kita masukkan logika jika benar. Nah, di sini jika benar itu akan menghasilkan lulus ya, kayak tadi. Berarti di sini kita masukkan tanda petik 2 di atas, itu kita ketikkan lulus dan kita tutup dengan tanda petik 2 di atas, titik koma, dan kita masukkan argumen jika gagal atau jika salah. Itu kita masukkan tanda petik 2 di atas, terus kita ketikkan gagal. Jangan lupa kita tutup dengan tanda petik 2 di atas, baru kita tutup kurung. Nah, di sini Sobat Excel bisa langsung enter. Nah, kalau sudah di enter, maka akan menghasilkan status lulus. Coba kita autofill rumusnya. Nah, di sini kita sudah selesai dan bisa kita lihat bahwa status yang gagal itu akan tetap gagal karena dua-duanya tidak memenuhi dari fungsi yang kita masukkan atau logika yang kita tes. Jadi untuk yang tuntas-tuntas itu sudah pasti lulus. Untuk tuntas gagal karena dia sudah tuntas di nilai UAS, berarti dia tetap dinyatakan lulus. Begitu pula dengan nilai dari UAN, karena dia UASnya itu gagal tetapi UANnya berhasil, itu dia tetap dinyatakan lulus. Beda lagi kalau kedua-duanya itu tidak lulus atau gagal, berarti dia dinyatakan gagal. Oke Sobat Excel, itu tadi materi singkat kita tentang fungsi AND, OR, dan IF. Kalau Sobat Excel masih bingung dan penasaran, silahkan komentar di bawah atau chat saya via Instagram. Kalau suka silahkan like dan share videonya dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bengkel Excel. Oke, semoga materi pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.